Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Hari ini, pagi ini, saya kembali menyapa umat Tuhan dimanapun saudara berada melalui program Bertumbuh dan Berbuah. Saya rindu melalui program ini saudara sekalian berpegang teguh pada firman Tuhan sehingga kita bertumbuh dan menghasilkan buah. Di dalam Kristus selalu ada pengharapan, Dia Tuhan yang selalu menyertai, bahkan tidak lalai untuk menepati setiap janjinya. Sebelum kita merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan di pagi ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua kita bersatu dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan, Raja di atas segala raja. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang termulia. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Engkau beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, di pagi ini kami kembali dipertemukan melalui program Bertumbuh dan Berbuah. Kami rindu Tuhan untuk dikuatkan, kami rindu untuk Engkau berbicara bagi setiap kami melalui taburan firman-Mu, benih firman-Mu. Kiranya benih firman-Mu Tuhan yang ditaburkan pagi ini, dia tidak berlalu dengan sia-sia, dia dapat memakan tempat dalam setiap hati batin kami, sehingga kami dimampukan oleh Roh-Mu yang kudus, bukan hanya kami mendengar, tapi kami dimampukan untuk melakukan pekerjaan-Mu, kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau bagikan bagi saudara-saudara semua di dalam Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 4 sampai yang ke-5. Di situ dikatakan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, di zaman sekarang ini banyak orang suka mencari tahu urusan orang lain. Dengan kata lain, mereka bukan hanya gila urusan orang lain, tapi suka mengganggu ketenangan dan kesenangan orang lain. Dengan istilah, karena susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Jika ada orang yang lagi kesusahan, mereka akan bergirang terhadap keadaan orang tersebut. Bahkan terkadang mereka munafik dan pura-pura berempati, padahal mereka ingin cari tahu urusan orang lain ataupun masalah orang lain, dan mau mencampuri hingga mengacaukan situasi. Orang yang dalam keadaan baik-baik mereka usili, diganggu, dan dikacaukan dengan rancangan mereka yang jahat. Modus hidup seperti ini ternyata juga terjadi di zaman jemaat mula-mula, tak terkecuali di jemaat Galatia. Paulus mendapati banyak anggota jemaat yang suka mengganggu orang lain, bukannya menolong sesama yang kekurangan dan kesusahan, malah menambah beban mereka. Selain itu, mereka merendahkan harkat dan martabat sesamanya yang berkesusahan, kemudian memegahkan diri dengan membandingkan. Maka terjadilah kesombongan dan perasaan tinggi hati yang merendahkan orang lain. Rasul Paulus menasihati agar mereka tidak perlu membandingkan keadaan mereka dengan orang lain. Dan Paulus meminta agar setiap orang di jemaat Galatia menguji dirinya, mengevaluasi, bahkan mengintrospeksi dirinya sendiri. Sebab kita hanya menumpang di dunia ini. Rema atau pesan Tuhan yang kita dapat dari perenungan firman ini, alangkah baiknya jika setiap kita menjalani hidup tanpa harus membandingkan hidup kita dengan orang lain, tetapi kita berfokus dengan kehidupan kita masing-masing di hadapan Tuhan. Mari kita jangan kepo dengan kehidupan orang lain. Jangan kita menilai, bahkan membandingkan dan mengamati proses hidup orang lain yang mengakibatkan kita tidak mengalami pertumbuhan dan kemajuan rohani. Mari kita menguji hidup kita sampai sejauh mana apakah kita sudah menghasilkan buah yang baik dari apa yang kita lakukan selama kita jadi anak Tuhan, atau justru sebaliknya kita menghasilkan buah yang pahit, tidak menghasilkan buah apapun tanpa tujuan hidup. Mari kita bermegah melihat keadaan kita sendiri. Terkadang
Kita tidak bisa bermegah bahkan bersyukur dengan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Yang ada hanya melihat rumput tetangga yang selalu lebih hijau kelihatannya. Bahkan kita pun sendiri terpuruk melihat hidup orang lain enak dan diberkati. Mari kita memikul tanggungan hidup kita sendiri. Setiap kita punya proses dan salib masing-masing. Tiap-tiap orang tidak sama, tetapi percayalah semuanya tidak akan melampaui kekuatan kita. Berhenti untuk kita merasa tidak mampu, tidak kuat dan ingin menyerah. Sebab di balik tanggungan proses yang harus kita hadapi, ada berkat, ada janji dan pemulihan yang indah. Jika kita menyerah, tidak memilih jalan alternatif, lepaskan untuk memikul salib, maka kita gagal menikmati berkat, janji dan pemulihan yang Tuhan nyatakan di depan. Hendaklah kemegahan kita adalah kemegahan akan Allah, akan salibnya. Ayo paksa diri kita untuk berdiam, duduk di kaki Tuhan, mengevaluasi diri kita setiap hari. Firman Tuhan ini menyadarkan kita betapa pentingnya kita bergaul karib dengan Tuhan, bangun keintiman dengan Tuhan, membaca firman Tuhan agar tingkah laku dan karakter kita diperbaharui, meminta hati nurani yang murni, yang bersih, sehingga hidup kita menjadi surat yang terbuka, ada buah-buah roh yang bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kehidupan. Hidup kita berdampak dan menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kepentingan kerajaan-Nya. Semoga renungan yang singkat ini dapat memberkati Bapak Ibu Saudara semua dimanapun berada. Dan melalui program ini Bapak Ibu boleh membagikan kembali kepada siapapun. Biarlah lewat program ini banyak orang terpanggil, banyak orang mengenal Kristus dan bertumbuh berbuah di dalam pengenalan akan Allah. Biarlah kita semakin bertumbuh, semakin berbuah lewat kebenaran firman Tuhan yang setiap hari kita dengar. Bukan hanya kita mendengar, tapi kita menjadi pelaku-pelaku firman. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan untuk benih firman-Mu, untuk taburan firman-Mu di pagi ini. Biarlah firman-Mu ini Tuhan, bukan hanya kami sekedar mendengar, tapi kami dimampukan dan dilayakkan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Bapa, Engkau kuduskan setiap kami, Engkau urapi setiap kami Bapa. Kami rindu Tuhan Engkau bekerja dengan dahsyat, dengan heran dalam setiap kehidupan kami. Biarlah hidup kami Tuhan semakin terarah, semakin punya tujuan ketika kami hidup benar-benar mencari perkenan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya lewat firman Tuhan di pagi ini, kami dikuatkan, kami dibenarkan, bahkan kami dimerdekakan. Terima kasih Tuhan Allah yang hidup. Kami persembahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Terpuji-pujilah namamu Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin.